Welcome to City Church The Bukit online pada hari ini. Selamat hari Minggu semuanya dengan saya Franz. Dan dengan saya Joseph. Bagaimana kabarmu Joseph? Kabar saya luar biasa, bagaimana dengan kabarmu Franz? Saya luar biasa. Ya, dan saya juga ingin menyapa bagi saudara yang baru pertama kali nonton pada hari ini, bagaimana kabarnya? Apakah luar biasa? Saya ingin mengetahui kabar saudara dengan mengomentari di kolom live chat betul. dan juga menyapa para jemaat yang ada di feed ibadah hari ini. Ya. Dan hari ini kita punya apa saja Joseph? Hari ini kita akan ada pujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh Sitri SYD dari Sydney dan juga Bang Herman yang akan membawakan pesan firman Tuhan pada hari ini. Wow, luar biasa sekali. Ya. Dan sebelum kita mau memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu yang lalu Bapa. Dan pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur Bapa. Dan kami mau Tuhan memulai ibadah hari ini Tuhan, biarlah Engkau menyertai Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan ada di dalam ibadah ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas diri kami masing-masing Bapa, biarlah setiap lagu penyembahan dan pujian dan juga firman yang akan kami nantinya lihat dan dengarkan Bapa menjadi Tuhan kekuatan dan sukacita bagi hidup kami Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan sebentar lagi kita akan ada pujian dan penyembahan. Saya undang saudara untuk tepuk tangan, angkat tangan, mengekspresikan diri saudara dalam memuji Tuhan. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita bernyanyi. Through trouble and storm,
Wow, pujian yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh C3 SYD dari Australia. Dan pada hari ini, saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Encounter dari Bang Herman. Wow, encounter. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah perjumpaan atau pertemuan. Betul sekali. Dan ini sangat luar biasa sekali. Ya. Saya harap saudara untuk tidak kelewatan dari pesan hari ini. Biarlah saudara bisa mencatat poin-poin di HP saudara atau buku saudara. Tanpa menunggu lama, kita sambut Bang Herman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sangat dahsyat. Nah, saudara, minggu ini kita masuk dalam seri yang baru, Encounter atau perjumpaan. Bagaimana kita mengalami perubahan hidup melalui perjumpaan dengan pribadinya Tuhan. Saya rindu saudara datang ke gereja atau sedang menonton ibadah ini bukan ketemu dengan pendeta atau gedung yang bagus, pemusik yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan belajar dari paling yang sederhana, yaitu perjumpaan. Masih ingat pertama kali ketemu dengan yayang kita? Bagaimana perasaan kita? Tentunya bahagia kan? Saudara, ada orang-orang yang bangga ketemu dengan orang-orang tertentu. Tadi gua ketemu dia loh dan sempat selfie bareng. Nih, gua posting Ada sebuah kebanggaan dan kesenangan bertemu dengan orang-orang tertentu. Ada juga punya pengharapan, andai aku bisa ketemu dengan dia. Dan mereka memiliki keinginan ketika bertemu dengan orang-orang tertentu, hidup mereka jadi berubah. Ternyata bahkan ada banyak orang yang sudah bertemu dan selfie bareng dengan orang-orang yang tertentu, dengan artis, presiden bahkan, hidup mereka tidak berubah. Tetapi ada satu pribadi yang namanya Yesus. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Amin, saudara. Siapa yang percaya di tempat ini, yang ketika berjumpa dengan Tuhan, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Jadi kita nggak ketemu dengan pendeta yang pintar berkhotbah. Kita tidak bertemu dengan penyembahan-penyembahan yang berapi-api. Dan gereja yang sangat bagus, itu tidak salah. Tapi tujuan dan goal kita adalah bertemu dengan pribadinya Yesus. Saya coba pelajari di Alkitab dari PL hingga ke PB, kisah orang-orang yang ketemu dengan Yesus. Saya tidak bisa bahas semua, tetapi saya ambil 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Musa. Musa itu menjalani 3 fase di dalam kehidupannya. Fase yang pertama, dia diangkat anak oleh putri Firaun. Dia bilang begini, I have something. Dia besar di Mesir hingga punya pendidikan yang sangat tinggi. Mesir yang dulu merupakan negeri adikuasa. Lalu karena dia melakukan kesalahan, membela bangsanya, dia takut. Dia lari ke padang gurun. Lalu dalam 40 tahun kedua, dia bilang begini, I have nothing. Kerjanya tiap hari ngambing atau ngangon domba di padang gurun. Menggembalakan kambing domba. Di sana padang gurun yang sangat kering dan gersang. Tetapi di padang gurun itulah Tuhan mempertemukan dirinya secara pribadi kepada Musa. Dan terjadi perjumpaan yang lewat semak api yang menyala dan tidak terbakar. Dan Tuhan mau supaya Musa yang penakut pergi ke Mesir menyelamatkan orang Israel yang sangat banyak dan pindah ke Kanaan. Dan 40 tahun terakhir dia bilang, I have everything. Karena saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Itulah pengalaman Musa. Yang kedua adalah Petrus. Petrus adalah penjala ikan. Di dalam Matius 4 ayat 19, saat Petrus bertemu dengan Yesus, dia bilang begini, mari ikutlah aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Lalu Petrus bertemu dengan Yesus atau ikut dengan Yesus. Apa yang sedang terjadi di tengah-tengah tantangan? Dia mundur, dia menyangkal Tuhan. Dia bilang begini, enggak, aku enggak kenal Tuhan. Siapa dia? Tetapi di tengah keadaan yang terpuruk, Petrus bertemu Tuhan lagi. Dan dia bilang begini, Simon, apakah engkau mengasihi aku?
Dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku akan mengasihi Engkau." Apapun keadaan kita, berdosa, terpuruk, sengsara, sakit, kalau kita berjumpa dengan Yesus, ada pengharapan yang baru. Amin, saudara. Dan Simon dijadikan kepala gereja oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah Paulus. Saulus jahat banget. Dia bunuh orang Kristen, hancurkan tempat ibadah. Sampai di suatu perjalanan, dia berjumpa dengan Tuhan. Lewat sebuah cahaya yang membuat dia buta. Dan Tuhan bilang begini, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Cuma 1 detik. Perjumpaan dengan Tuhan merubah Paulus menjadi luar biasa. Yang tadinya membinasakan umat Tuhan, sekarang dia membangun gereja di mana-mana dan tulisan surat-suratnya memerdekakan banyak orang. Dan yang terakhir adalah jemaat Tuhan yang sedang menonton video ini. Amin, saudara. Nah, perjumpaan dengan Tuhan awalnya inisiatif siapa? Yang saya pelajari kebanyakan inisiatif dari Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, "Bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi akulah yang pertama-tama mengasihi kamu. Dia yang mulia turun ke bumi, mati di kayu salib menyelamatkan kita." Tapi ada kisah-kisah orang-orang bertemu Tuhan dulu. Sepertinya contoh Nikodemus. Nikodemus ketemu malam-malam, dia bilang begini, "Tuhan, kamu kok hebat ya mengajar. Ada mukjizat, ada tanda-tanda. Kok aku biasa aja? Apa sih rahasianya?" Ya, ada orang-orang tertentu seperti itu. Tetapi kebanyakan yang saya temukan, Yesus dulu memperjumpakan dulu dirinya secara pribadi kepada kita. Tetapi berikutnya perlu inisiatif secara pribadi diri kita. Nggak boleh cuma seminggu sekali datang ibadah sama Tuhan. Saudara perlu berjumpa dengan Tuhan sesering mungkin. Setiap saat, mau lagi liburan, lagi macet, lagi mau meeting, bahkan mengambil keputusan yang besar, mau ujian di ruangan kelas, kita harus bilang begini, "Aku perlu Engkau Tuhan. Karena jikalau Engkau bersertaku, hidupku tidak akan pernah sama lagi." Perjumpaan dengan Tuhan sangat penting. Pertama-tama Tuhan menghampiri kita, lalu habis itu perlu inisiatif dari kita sendiri. Menghampiri Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dengan jelas, tujuan dan pengertian yang benar, kerinduan yang dalam, bukan karena kewajiban, bahkan karena agama, tapi kerinduan. Mari kita baca Alkitab kita di Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 5 sampai 18. Saya akan membacakan buat saudara, dimulai dari ayat ke-5. "Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya
dan terus-menerus memancar sampai kepada yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dan dalam hal ini engkau berkata benar. Ini adalah kisah seorang wanita Samaria mengambil air di sumur. Biasanya orang mengambil air itu di pagi hari dan petang. Tetapi dia mengambil air di terik matahari dan siang bolong. Rupanya ada kisahnya. Banyak orang tidak menyukai dia. Takut digosipin. Mending dia di siang-siang mengambil airnya. Sampai akhirnya dia ketemu Yesus dan hidupnya berubah. Dari 14 ayat ini kita akan pelajari 3 hal. Saat berjumpa dengan Yesus, kita akan mengalami beberapa hal ini. Yang pertama, menerima kehidupan. Nah, kalau kita ketemu Yesus, kita menerima kehidupan. Kenapa ketemu Yesusnya seminggu sekali? Kalau datang ibadah itu pun terlambat datang. Sudah waktu lagu-lagu terakhir. Bahkan ada yang ngantuk. Ada yang malas-malasan. Padahal kita menerima kehidupan loh. Kehidupan yang dimaksud adalah sesuatu yang rasanya mati, Tuhan sanggup menghidupkan kembali. Amin saudara? Di ayat yang ke-10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup itu. Air hidup berbicara tentang keselamatan. Air hidup berbicara tentang pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan terobosan-terobosan. Berapa banyak di antara saudara yang menerima air hidup ini? Kuncinya sederhana, berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak susah ditemuin. Dia nggak perlu melalui sekretaris, tidak perlu membeli tiket yang jauh. Gampang, berkoneklah dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Karena akan diberikan kehidupan. Saya akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang tadinya baca Alkitab, malas-malasan, sekarang harus baca Alkitab. Yang tadinya puji-pujian, gak ngerti apa-apa, sekarang harus melompat bersuka cita. Karena saya menerima kehidupan. Karena saya ingin bertemu dengan Tuhan. Dan bersuka cita melayani Tuhan. Orang ke gereja belum tentu berjumpa dengan Tuhan loh. Orang yang beragama belum tentu berjumpa dengan Tuhan. Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Harus terus bersuka cita. Amin saudara. Poin yang kedua adalah saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita akan bertemu hal-hal yang besar atau kebesaran. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita ketemu yang namanya kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yang saudara temuin di dalam hidup, besar atau kecil? Firman Tuhan bilang, setialah di dalam perkara kecil, maka hal yang besar akan Tuhan berikan. Mari kita baca ayat yang ke-11 dan ke-12. Kalau kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Tuhan, engkau enggak tahu, aku ini sudah capek mencari jodoh. Tuhan, engkau tidak tahu, aku ini sudah melakukan, tapi enggak ada solusi. Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anaknya dan ternaknya? Mungkin masalahmu besar. Tetapi kalau berjumpa dengan Tuhan, yang kita ketemuin adalah kebesaran Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalahmu. Saya temukan di dalam hidup, banyak orang punya mimpi besar. Mereka mengandalkan pengalaman. Nggak apa-apa. Atau warisan orang tua, kepintaran.
backingan atau relasi. Sampai akhirnya mereka mentok juga. Tapi saya nggak kebayang kalau saudara yang sedang menonton video ini belum sempat mentok. Saudara berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara sadar bahwa kita perlu perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Karena kita perlu kebesaran Tuhan. Dan Tuhan akan berikan itu. Orang yang berjumpa dengan Yesus akan mengalami yang ketiga. Kelimpahan, kepuasan, dan jadi berkat. Tuhan tidak pernah bilang kita kaya. Karena orang kaya tidak akan pernah puas. Tetapi orang yang berkelimpahan itu meluber. Sehingga dia puas dan bisa menjadi berkat. Waktu kita punya rasa cukup, baru kita bisa belajar jadi berkat. Kalau enggak, kita enggak akan pernah puas di dalam hidup ini. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, bukan saja mengalami kehidupan, bukan saja mengalami kebesaran, tapi juga mengalami kelimpahan. Garansi, pasti. Ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar kehidupan yang kekal. Saudara, saya akan memberi gambaran lewat ilustrasi ini. Seringkali kita di dalam hidup ini memohon kepada Tuhan. Tuhan, berikan dong aku berkat 220 mili aja. Setelah Tuhan berikan 220 mili, kita puas enggak? Kita kadang enggak puas. Tuhan, mau dong yang 330 mili, sepertinya enak tuh. Setelah Tuhan berikan 330 mili, kita, bagus dong Tuhan, boleh enggak aku minta yang 600 mili? Tuhan berikan enggak? Puas enggak? Saudara yang menyaksikan video ini, puas enggak dengan 660 mili? Enggak puas. Tuhan, mau dong seperti yang 1,5 liter Tuhan. Sepertinya bagus tuh. Tuhan berikan? Tuhan berikan tetap enggak puas. Tuhan, mau dong yang 5 liter. Ini gambaran kehidupan kita seperti wanita ini. Tidak puas dengan 5 suaminya. 1, 2, 3, 4, 5. Gak puas lagi dengan yang sekarang gak tahu. Itu suami atau tidak. Dan puas gak dengan itu? Gak, saya kurang tahu. Tapi yang ini, ya Tuhan, mau dong yang 19 liter. Sepertinya bagus tuh yang 19 liter. Tuhan berikan. Kadang Tuhan berikan yang 19 liter kepada kita. Makanya Tuhan bilang begini, kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Tetapi jikalau engkau minum air kehidupan yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan pernah haus lagi sampai kesudahan dan selama-lamanya. Tetapi kalau air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Bahkan air yang kuberikan kepadamu akan terus-menerus memancar sampai kesudahannya. Kuncinya gampang, connect sama Tuhan. Saudara, mungkin kita nggak sekaya orang lain. Akun kita mungkin nggak sebesar orang lain. Tapi kita connect dengan Tuhan. Walaupun rumah kita sepertinya sebesar rumah gayung ini. Dan kita mungkin masih di dalam kontrakan. Percayalah kalau sudah connect sama Tuhan, engkau akan mengalami kelimpahan. Engkau akan menjadi berkat dan memiliki rasa cukup. Nih, connect sama Tuhan akan mengalir. Nah, nih, airnya mengalir. Mengalir. Terus mengalir. Kenapa air ini mengalir? Karena dia connect sama Tuhannya. Connect sama Tuhan. Gak apa-apa berkat kita sebesar kayu ini. Tapi ketika kita memiliki rasa cukup, ini akan mengalir menjadi berkat. Terus sampai berkelimpahan nih. No, melimpah kan? Melimpah. Nggak apa-apa, rumah kita nggak sebesar dia. Nggak sebesar, kita masih dalam kontrakan. Kita pekerjaan masih susah. Tapi kalau kita connect sama Tuhan, lihat. Mengalir toh. Kenapa airnya masih mengalir? Karena connect sama Tuhan. Nggak apa-apa rumah kita nggak mewah. Nggak apa-apa udah umur 30 ke atas kita belum dapat jodoh.
kita merasa bilang sama Tuhan, Kaulah segalanya. Tuhan saja bagi kita sudah cukup. Kalau kita sudah memiliki rasa cukup, percayalah, kita akan bahkan menjadi berkat, mengalami kelimpahan. Kelimpahan di dalam waktu, tenaga, bahkan segalanya. Bahkan juga pemikiran. Siapa di antara saudara mau mengalami perubahan di dalam hidup? Gampang, berjumpalah kepada Tuhan. Jangan hanya sekali seminggu. Harus setiap hari, setiap saat. Mau lagi macet, mau lagi ditagih utang, mau dalam ngambil keputusan, engkau harus berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan, kebesaran, dan kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa. Biarkanlah setiap umat-Mu selalu setiap saat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang membawa akan mereka dalam perubahan hidup. Yang menjadi orang-orang seperti yang Tuhan mau. Aku percaya Tuhan, kebesaran-Mu, kehidupan, kebesaran, dan kelimpahan akan selalu mengikuti kami ketika kami terus connect dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami butuh air kehidupan itu ya Tuhan, yang tidak akan pernah haus lagi, yang membawa kami kepada suatu perubahan. Sebagaimana wanita Samaria itu ketika berjumpa dengan Tuhan, mengalami perubahan hidup. Dan banyak Tuhan tokoh-tokoh dalam kitab mengalami perubahan yang dahsyat. Demikian kami hari ini, kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dalam nama Yesus, dimanapun umat-Mu saat ini berada, hamba-Mu berdoa, pertemukan diri-Mu dengan hidup mereka, membawa akan perubahan itu. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Wow. Bang Herman. Thank you Bang Herman. Terima kasih Bang Herman untuk khotbah yang sangat luar biasa dan menguatkan kita semua pada pagi hari ini. Benar sekali, saya sangat diberkati sekali dan saya mencatat 3 poin apa yang kita alami saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, Yang pertama itu menerima kehidupan, Ya. dan yang kedua bertemu dengan sesuatu yang lebih besar, dan yang ketiga mengalami kelimpahan, kepuasan, dan jadi berkat. Wow, sangat luar biasa sekali. Dan jika saudara baru menonton video kali ini dan ingin berkoneksi dengan kami punya opsi connect di bawah kolom deskripsi di video ini. Dan kami menyediakan opsi next step buat saudara yang ingin mengetahui kekristenan lebih dalam, dan opsi ini akan membantu perjalanan iman saudara. Dan jika saudara ingin memberi pada hari ini, kami punya opsi yaitu opsi online giving, dan detail Anda bisa lihat di slide berikut. Hello, we have some new announcements for you today. Bethany and Rico's precious baby boy arrives safely on Tuesday afternoon. For more information, check their social media accounts. Number 2, we will start to gather together by watching church together at the church house. That's a lot of church. I'm excited to share this time with you all. So join our Watch Together gathering. Doors open at 9:30 for a 10 a.m. start. Number 3, there's more. Mingu Mingles is back. We will meet at 4 p.m. at Nico Beach to connect, swim, sing, and enjoy each other's company. Number 4, next week we will start a 4-week series called The Battlefield of the Mind. I promise you will not want to miss this. See you all soon. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah pada hari ini. Benar sekali Joseph, dan saya mau mengucapkan terima kasih buat saudara yang sudah bergabung di ibadah online hari ini. Dan juga saya mengingatkan untuk memberikan tombol like, komen di bawah, dan juga subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman saudara. Dan kami juga menyediakan informasi di sosial media kami di @citridibukit di Instagram dan juga Facebook. Dan terima kasih saudara yang sudah bergabung. Happy Sunday dan God bless you.